Halo semua, selamat datang di Sinemager. Dalam video kali ini, kita akan membahas film berjudul Dunkirk. Selamat menyaksikan. Dunkirk, sebuah film bergenre drama perang karya Christopher Nolan berdurasi 106 menit. Diangkat dari kisah nyata tentang proses evakuasi para tentara Inggris dan sekutu yang tertangkap di Dunkirk pada Perang Dunia Kedua. Seperti film Nolan lainnya, film Dunkirk ini juga dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Cillian Murphy, Tom Hardy, dan Michael Caine. Dalam film ini, Nolan mengambil 3 sudut pandang dengan timeline yang berbeda-beda. Di darat atau the mall, di laut atau the sea, dan di udara, the air. Selama film berjalan, kita akan dapat membangun gambaran cerita yang lebih jelas lagi nantinya dengan menyatukan ketiga sudut pandang tersebut. Tanpa babi bu lagi, inilah dia Dunkirk. The Mall, di darat, seminggu sebelum kejadian, Tommy bersama 5 orang tentara Inggris berusaha kabur dari serangan senjata tentara Jerman. Dari 6 orang, hanya Tommy yang selamat. Tommy lalu pergi ke pantai dan melihat barisan panjang para tentara yang menunggu giliran mereka menaiki kapal untuk pulang. Tommy pergi agak jauh dari lokasi barisan untuk buang hajat. Tommy lalu melihat Gibson yang sedang menguburkan mayat tak jauh darinya. Ia lalu memakai celananya kembali. Malu ya bang? Emang apa sih nggak boleh? Lalu, Tommy membantu Gibson mengubur dan meminta minum darinya. Gibson sebenarnya adalah tentara Prancis. Ia menguburkan mayat tentara Inggris untuk mencuri pakaiannya dan berpura-pura menjadi tentara Inggris. Ia melakukan ini karena tentara Inggris lebih cepat dievakuasi dibandingkan tentara Prancis. Lalu, Tommy kembali mencari barisannya, namun pesawat musuh tiba-tiba datang dan menjatuhkan beberapa bom ke pantai. Setelah serangan berhenti, para tentara kembali berbaris seperti semula. Saat sedang melihat-lihat korban dari serangan musuh sebelumnya, Tommy melihat seorang tentara yang terbaring di tandu dan tentara itu masih bernafas. Ia kemudian melihat ke arah Gibson dan mereka memiliki pemikiran yang sama. Tommy dan Gibson membawa tentara tersebut ke kapal. Mereka memanfaatkan kondisi tentara tersebut yang terluka agar dapat pergi ke kapal tanpa harus mengantri. Setelah menaruh tentara terluka itu di kapal, mereka berdua kemudian diusir. Bukannya kembali berbaris di pantai, Tommy dan Gibson bersembunyi di bawah dermaga. Jadi, pada saat kapal selanjutnya datang, mereka dapat lebih cepat naik ke kapal. Mereka lalu mendengar percakapan antara komandan, kolonel, dan laksamana muda. Ternyata, pemerintahan dari Prancis dan Inggris meminta mengevakuasi 30.000 dan 45.000 pasukan. Sementara jumlah tentara yang ada sekitar 400 pasukan. Tiba-tiba, pesawat musuh kembali menjatuhkan bom. Kali ini, targetlah ialah kapal dan dermaga. Serangan mereka berhasil menenggelamkan kapal dan menghancurkan beberapa bagian dermaga. Banyak tentara yang selamat dengan melompat dari kapal. Salah satunya adalah Alex, yang segera ditarik oleh Tommy dan Gibson. Komandan kemudian menyuruh mereka yang melompat untuk menaiki kapal kecil dan nantinya akan pindah ke kapal yang lebih besar. Ketika tentara yang lain masuk ke dalam kapal, Gibson memilih untuk berada di luar kapal agar mudah melarikan diri jika sewaktu-waktu kapal tenggelam. Benar saja, kapal diserang dan tenggelam dengan cepat. Tommy dan banyak tentara lain terjebak di dalamnya. Gibson kemudian membuka pintu ruangan dan membuat Alex juga Tommy dan beberapa lainnya tetap hidup. Mereka kemudian berenang menuju sebuah skoci berisi para tentara. Namun, karena skoci tersebut telah penuh, mereka kemudian memegang tali yang membuat mereka tetap terbawa skoci dan mereka kembali ke pantai Dunkirk. Saat sedang beristirahat di pantai, mereka melihat sekelompok tentara yang akan pergi menuju kapal terdampar. Mereka kemudian bergabung dengan kelompok tersebut dan menunggu di dalam kapal hingga air pasang dan membawa kapal kembali mengapung. Ketika kapten kapal datang, mereka diberitahu harus menunggu beberapa jam lagi hingga kapal datang mengapung karena beban dari kapal saat ini terlalu berat. Lalu, secara tiba-tiba, sebuah tembakan berhasil melubangi kapal dan membuat lubang di sana. Air masuk melalui lubang tersebut. Saat mereka akan menyumbatnya, musuh kembali menembak kapal dan melukai seorang tentara.
Kemudian terjadilah pertengkaran di antara para tentara. Menurut Alex, mereka harus membuang seseorang untuk mengurangi beban agar kapal dapat mengapung. Alex menuduh Gibson sebagai mata-mata karena tak pernah mendengarkan berbicara bahasa Inggris dan ia menunjuk Gibson untuk dibuang. Gibson lalu mengatakan bahwa dia adalah orang Prancis. Namun, itu tetap membuat Alex ingin mengeluarkannya. Meskipun Tommy juga sudah meyakinkannya berkali-kali bahwa Gibson bukanlah orang yang buruk. Ini Alex orangnya seuzon banget dah, heran. Secara tiba-tiba, kapal mengapung dan kapten segera menyalakan mesin kapal. Sementara musuh semakin menembaki dan melubangi kapal. Mereka mencoba menyumbat lubang dengan apapun, tetapi kapal tetap tenggelam. Lalu mereka meninggalkan kapal. Mereka lalu pergi menuju sebuah kapal yang membawa banyak tentara. The Sea di lautan. Sehari sebelum kejadian, Angkatan Laut ingin mengambil alih kapal Dawson untuk menjemput para tentara di Dunkirk. Tetapi Dawson ingin dirinya sendirilah yang menjemput para tentara. Karena itu, ia dibantu dengan putranya, Peter, dan temannya George segera menyiapkan kapal. Bersamaan dengan datangnya Angkatan Laut, George melepas tali pengikat kapal, lalu mereka berangkat ke Dunkirk, Prancis. Mereka kemudian menyelamatkan seorang tentara yang sedang duduk di atas bangkal kapal yang mengapung. Tentara itu terlihat sangat terguncang atas apa yang telah terjadi padanya. Setelah lebih tenang, tentara itu menanyakan tujuan Dawson. Saat mengetahui tujuan mereka adalah Dunkirk, tentara itu memujuk Dawson untuk tidak pergi ke sana. Dawson lalu berpura-pura akan memutar arah dan meminta tentara itu untuk diam di geladak kapal. Tetapi tentara itu segera mengetahui bahwa Dawson berbohong. Ia lalu mencoba mengambil alih kemudi. Peter dan George berusaha menghentikannya, membuat si tentara mendorong mundur George. Lalu George jatuh ke geladak kapal dan kepala George mengenai besi di sana. Luka di kepala George membuatnya mengalami kebutaan. Dawson dan Peter kemudian melihat pertempuran pesawat Inggris dengan musuh. Saat salah satu pesawat Inggris jatuh, Dawson bergegas mengarahkan kapalnya ke sana. Pintu pesawat Collins macet dan membuatnya terperangkap di dalam, sementara air terus masuk ke dalam pesawat. Collins mencoba memecahkan kaca pesawat menggunakan lengan dan pistol suaranya. Air memenuhi pesawat membuat Collins tidak dapat bernafas. Beruntung, Peter segera memecahkan kaca pesawat dengan tombak dan membuat Collins selamat. The Air di udara sejam sebelum kejadian, Ferrier, Collins, dan komandan pasukan mereka sedang mengudara menuju Dunkirk. Tiba-tiba muncul dua pesawat musuh. Mereka berhasil menjatuhkan satu pesawat, sementara satu pesawat lagi berhasil lolos. Namun, pesawat komandan pasukan berhasil ditembak jatuh. Ferrier juga menerima tembakan yang menyebabkan meteran bahan bakarnya rusak. Ferrier mengambil alih komando, lalu ia menyuruh Collins untuk naik ke 2000 kaki agar mereka dapat menyerang dari atas. Mereka kemudian melihat pesawat musuh, lalu mereka kembali bertempur. Pesawat pengebom berhasil dijatuhkan, tetapi pesawat Collins tertembak. Collins kemudian mendaratkan pesawatnya dengan mulus di laut. Ferrier berusaha mengejar pesawat musuh yang lainnya, tetapi ia ragu karena bahan bakar pesawatnya hanya tersisa sedikit. Kemudian dengan tekad penuh, ia menyerang pesawat musuh. Tetapi musuh berhasil menjatuh bom pada kapal Inggris dan membuatnya tenggelam. Sebuah kapal berisi tentara baru saja pergi. Kemudian melalui teropongnya, komando melihat puluhan atau bahkan ratusan kapal sipil datang untuk menyelamatkan para tentara. Rombongan kapal Dawson lalu melihat kapal yang mengangkut para tentara tenggelam karena serangan bom. Mereka kemudian segera membawa naik ke kapal para tentara yang berhasil selamat. Saat sedang membawa para tentara masuk, Peter terkejut saat seorang tentara memberitahu bahwa George sudah tewas. Ferrier berhasil menembak jatuh pesawat musuh. Namun, pesawat tersebut jatuh ke daerah yang terdapat tumpahan oli dari kapal yang tenggelam. Kapal Dawson kemudian segera pergi sebelum pesawat terjatuh dan membakar segala di sekitarnya. Tommy menjadi yang terakhir naik ke atas kapal Dawson. Saat para tentara sedang dievakuasi oleh kapal milik sipil, sebuah pesawat musuh muncul dan hendak menjatuhkan bom. Tetapi pesawat tersebut langsung terjatuh karena ditembak Ferrier. Kapal Dawson juga didatangi pesawat musuh, tetapi dengan keahlian Dawson, mereka berhasil menghindari serangan. Lalu mereka terus melaju pulang. Pada tentara yang telah sampai di pelabuhan, langsung menaiki kereta yang telah disediakan. Sementara di dermaga Dunkirk, kolonel pergi menggunakan kapal, tetapi komando tetap di dermaga, sampai tak ada lagi tentara yang tersisa di sana. Peter yang membuat George dikenal sebagai pahlawan, karena sosoknya dimuat dalam koran. Kita juga akan melihat Ferrier yang kehabisan bahan bakar, mendarat dengan mulus di daerah musuh, dan membuatnya ditangkap.
dan tamat. Perjuangan yang dilalui oleh para tentara agar dapat kembali ke rumah sangatlah berat. Karena itu, di akhir kita melihat bagaimana rakyat sipil tetap memberikan tepuk tangan pada para tentara, meskipun mereka mundur dari medan perang. Dunkirk sama sekali tidak terasa seperti dibuat oleh orang yang baru pertama kali menggarap film sejarah. Sinematografi, baik dari segi shoot maupun framing yang digunakan, berhasil menyampaikan pesan Nolan pada penonton. Selain itu, Hans Zimmer tidak pernah main-main dengan scoring. Kita akan turut merasakan ketegangan yang dirasakan oleh para tentara hanya dengan musik karya oleh Hans Zimmer. Gak salah loh, Hans Zimmer selalu jadi langganan Nolan buat urusan scoring. Dunkirk memang terasa rumit di awal, namun seiring berjalannya film, kerumitan tersebut akan hilang. Jadi, menurut kalian gimana salah satu masterpiece Nolan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa buat like juga subscribe jika kalian suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.